Pernah nggak sih tiba-tiba muncul ide di kepala dan kamu bertanya-tanya, apakah ini tanda dari manifestasi yang kamu impikan atau cuma distraksi yang bikin kamu kehilangan fokus? Nah, di video ini kita akan bahas cara membedakan antara ide yang distraksi dengan ide yang benar-benar beri proses manifestasi. Dalam proses manifestasi, ide seringkali dianggap sebagai pesan atau inspirasi yang datang dari alam semesta, pikiran bawah sadar, atau bahkan intuisi. Ide-ide ini adalah bentuk bisikan yang memberi kita arahan untuk mewujudkan keinginan atau tujuan yang telah kita tetapkan. Namun, penting untuk memahami bahwa tidak semua ide adalah petunjuk manifestasi. Manifestasi sendiri adalah kemampuan untuk membawa sesuatu dari pikiran dan keyakinan menjadi kenyataan. Konsep ini bekerja berdasarkan hukum tarik-menarik atau disebut dengan law of attraction, di mana energi dan fokus kita menciptakan realitas. Ketika kita fokus pada tujuan tertentu, pikiran kita mulai memfilter informasi dan membuka jalan bagi ide-ide baru yang relevan dengan tujuan tersebut. Contohnya, bayangkan kamu sedang mencoba menarik pekerjaan impianmu. Tiba-tiba kamu mendapat ide untuk menghubungi seorang teman lama yang bekerja di industri yang sama. Dalam konteks manifestasi, ide ini mungkin lebih dari sekedar kebetulan. Bisa jadi itu adalah dorongan yang diberikan oleh pikiran bawah sadar atau energi di sekitar kamu untuk mengambil langkah menuju tujuanmu. Namun, tidak semua ide ini bersifat besar atau langsung terlihat. Kadang-kadang, ide ini sederhana seperti merasa tertarik untuk membaca artikel tertentu atau mengikuti seminar tertentu. Meskipun kecil, ide ini bisa menjadi bagian dari proses yang lebih besar dalam perjalanan manifestasimu. Karakteristik ide dalam manifestasi itu pertama adalah timbul secara spontan. Ide ini sering muncul tiba-tiba tanpa perencanaan atau pemikiran mendalam sebelumnya. Yang kedua, terkait langsung dengan keinginan. Ya, ada hubungan yang jelas antara ide tersebut dengan tujuan atau impian yang sedang kamu manifestasikan. Yang ketiga, membawa rasa percaya diri atau kegembiraan. Ide ini seringkali membuatmu merasa terdorong untuk segera bertindak atau merasa yakin bahwa kamu sedang berada di jalur yang tepat. Tidak semua ide yang muncul di kepala adalah kebetulan. Dalam konteks manifestasi, ide bisa menjadi sinyal penting yang menuntun kita lebih dekat ke impian atau tujuan yang sedang kita tarik. Namun, bagaimana cara membedakan ide biasa dengan petunjuk manifestasi yang nyata? Berikut adalah beberapa tanda bahwa ide tersebut merupakan petunjuk dari proses manifestasi. Salah satu ciri utama petunjuk manifestasi adalah adanya koneksi emosional yang kuat terhadap ide tersebut. Ketika ide itu muncul, kamu mungkin merasa sangat bersemangat, bahagia, atau bahkan damai. Emosi ini adalah cara alam semesta menunjukkan bahwa ide tersebut sejalan dengan energi atau keinginanmu. Tanda-tandanya yaitu rasa yakin atau klik yang mendalam saat ide muncul, semangat tinggi untuk segera mengambil langkah yang terkait dengan ide tersebut. Contohnya, kamu sedang memanifestasikan bisnis impian, lalu tiba-tiba muncul ide untuk bergabung dalam komunitas entrepreneur. Kamu merasa semangat dan percaya bahwa komunitas itu akan membawa peluang besar. Ide yang merupakan petunjuk manifestasi biasanya muncul bersamaan dengan tanda-tanda sinkronisasi, yaitu kebetulan yang terasa terlalu sempurna untuk diabaikan. Sinkronisasi ini adalah cara alam semesta mengarahkanmu dengan lembut ke jalan yang benar. Dan tandanya yaitu kamu mendengar atau melihat sesuatu yang terkait dengan ide tersebut secara berulang-ulang. Ide muncul di momen yang sangat mendukung atau relevan.
Contohnya, kamu sedang memanifestasikan karir baru dan ide untuk belajar keterampilan tertentu muncul setelah kamu secara tidak sengaja melihat iklan kursus yang relevan beberapa kali. Petunjuk manifestasi seringkali memberikan kejelasan dan membantumu memahami langkah-langkah berikutnya. Ide ini tidak membuatmu bingung, melainkan memberi rasa arah yang jelas. Tanda-tandanya yaitu ide itu memperjelas tujuanmu dan memberi gambaran tindakan spesifik. Kamu merasa ide ini adalah bagian dari langkah logis menuju manifestasimu. Contohnya, kamu bermimpi membuka kafe, lalu muncul ide untuk mencari mentor di bidang bisnis kuliner. Ide ini terasa masuk akal dan menjadi langkah konkret menuju tujuanmu. Petunjuk manifestasi biasanya tidak memaksa. Ide tersebut muncul secara alami, tanpa tekanan, dan seakan mengalir dengan energimu saat ini. Kamu tidak merasa harus memaksakan sesuatu, melainkan ide itu datang sebagai jawaban yang selaras. Tanda-tandanya yaitu tidak ada rasa stres atau keraguan besar saat mempertimbangkan ide tersebut. Ide tersebut terasa sesuai dengan langkah yang sudah kamu ambil sebelumnya. Contohnya, kamu sedang menarik hubungan yang sehat, lalu tiba-tiba merasa tertarik untuk menghadiri sebuah acara yang penuh dengan orang-orang yang berpikiran positif. Hal ini terasa sebagai tindakan yang mudah dan alami. Terkadang, petunjuk manifestasi datang dengan dorongan, intuisi yang sangat kuat, bahkan tanpa alasan logis yang jelas. Kamu mungkin merasa seperti ada kekuatan yang membimbingmu untuk mengambil langkah tertentu. Tanda-tandanya, perasaan intuitif yang sulit dijelaskan tetapi sangat kuat. Kejadian luar biasa seperti bertemu orang yang tepat di waktu yang tepat. Contohnya, kamu memanifestasikan kesempatan perjalanan dan tiba-tiba seseorang menawarkanmu tiket murah ke destinasi impianmu tanpa kamu mencarinya terlebih dahulu. Petunjuk manifestasi seringkali ditandai oleh emosi positif, sinkronisasi, kejelasan, dan kemudahan. Ide-ide ini terasa selaras dengan tujuanmu dan muncul sebagai langkah yang masuk akal dalam perjalananmu. Namun, untuk mengenali ide ini, penting bagi kita untuk tetap terbuka, peka, dan percaya pada proses manifestasi. Ketika ide-ide seperti ini muncul, jangan abaikan. Ambil waktu untuk merefleksikannya, dan jika memungkinkan, bertindaklah segera. Itu mungkin adalah langkah besar yang mengarahkanmu lebih dekat ke impianmu. Tidak semua ide yang muncul dalam pikiran adalah petunjuk manifestasi. Beberapa ide bisa jadi sekedar distraksi yang mengalihkan perhatian dari tujuan utama kita. Distraksi ini biasanya muncul dari keraguan, ketakutan, atau kebutuhan untuk melarikan diri dari kesulitan yang dihadapi dalam perjalanan menuju manifestasi. Untuk mengenali ide yang bersifat distraksi, kita perlu memperhatikan tanda-tanda berikut. Ide yang merupakan distraksi seringkali datang dengan energi yang membingungkan atau mencemaskan. Alih-alih memberikan kejelasan, ide ini justru membuatmu merasa ragu dan semakin sulit untuk menentukan langkah selanjutnya. Tanda-tandanya, kamu merasa stres atau terlalu banyak berpikir tentang ide tersebut. Semakin lama kamu mempertimbangkannya, semakin besar keraguanmu. Contohnya, kamu sedang berfokus membangun bisnis, tetapi tiba-tiba muncul ide untuk mencoba proyek lain yang tidak ada kaitannya. Ide ini terasa rumit dan membuatmu takut kehilangan arah. Distraksi biasanya berupa ide yang menarik tetapi tidak relevan dengan tujuan manifestasi yang sedang kamu upayakan. Meskipun ide itu tampak menjanjikan, seringkali itu hanya membawa kamu menjauh dari jalur yang sebenarnya. Tanda-tandanya,
yaitu ide tersebut terasa seperti jalan pintas yang berpotensi menjauhkan fokusmu. Tidak ada hubungan yang jelas antara ide tersebut dengan tujuanmu. Contohnya, kamu sedang memanifestasikan kesehatan tubuh, tetapi tiba-tiba muncul ide untuk mengikuti tantangan diet ekstrim yang sebenarnya tidak sesuai dengan pola hidup sehat yang ingin kamu wujudkan. Distraksi seringkali muncul dari rasa takut, keraguan diri, atau ketidakpercayaan terhadap proses manifestasi. Kamu mungkin merasa tidak yakin bahwa manifestasimu akan berhasil, sehingga pikiranmu menciptakan ide-ide baru yang sebenarnya tidak diperlukan. Tanda-tandanya yaitu ide itu muncul saat kamu merasa tidak percaya diri atau takut gagal. Ide tersebut terasa seperti pelarian dari tantangan yang sedang kamu hadapi. Contohnya, kamu ingin memanifestasikan hubungan yang sehat, tetapi karena rasa takut ditolak, kamu malah fokus pada ide untuk menghindari interaksi sosial sama sekali. Distraksi seringkali datang dalam bentuk ide yang menarik, tetapi sebenarnya menghabiskan waktu dan energi tanpa memberikan hasil yang berarti. Ide ini bisa berupa kegiatan yang terlalu rumit atau tidak produktif. Tanda-tandanya yaitu ide itu membuatmu sibuk, tetapi tidak memberikan kemajuan nyata. Kamu merasa lelah dan frustasi setelah mengejar ide tersebut. Ide yang bersifat distraksi seringkali terasa hambar atau tidak memberikan motivasi yang kuat. Kamu mungkin merasa ide itu tidak benar-benar berarti, tetapi tetap sulit mengabaikannya. Tandanya yaitu tidak ada rasa gairah atau antusiasme yang mendalam terhadap ide tersebut. Ide itu terasa seperti kewajiban daripada dorongan. Contohnya, kamu ingin memanifestasikan pekerjaan impian, tetapi muncul ide untuk mengambil pekerjaan sampingan yang sebenarnya tidak mendukung tujuan jangka panjangmu. Cara mengenali distraksi dan mengatasinya yang pertama adalah refleksi mendalam. Ya, luangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ide ini benar-benar membantu saya mencapai tujuan atau hanya mengalihkan fokus saya? Jika ide tersebut tidak memberi jawaban yang jelas atau terasa menguras energi, kemungkinan besar itu hanyalah distraksi. Yang kedua, bandingkan dengan tujuan utama. Tulis tujuan utamamu, lalu lihat apakah ide ini relevan dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapainya. Jika tidak, lebih baik ide tersebut diabaikan. Yang ketiga, percayai intuisi. Intuisi biasanya memberikan sinyal yang kuat saat ide tersebut adalah distraksi. Dengarkan perasaanmu. Jika ada keraguan besar, jangan tergesa-gesa mengambil tindakan. Distraksi seringkali datang dengan energi yang menguras, tidak relevan, atau didorong oleh rasa takut. Sementara petunjuk manifestasi terasa ringan dan mengalir. Distraksi cenderung menghambat atau membuat kita kehilangan fokus. Dengan mengenali tanda-tanda ini, kita dapat lebih fokus pada langkah-langkah yang benar-benar membawa kita lebih dekat ke tujuan manifestasi. Ingat, setiap ide perlu disaring dengan hati-hati. Jangan biarkan distraksi mengalihkanmu dari kekuatan besar yang sedang kamu bangun melalui proses manifestasi. Oke, sekian dulu penjelasan di video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!